yuhailu ya. La yuhilu. La yuhilu wa hadha huwa as-sahiha. Wa hadha huwa as-sahihu. Hatta innahu law utira fa'ala yufa'ilu. Qattara yuqattiru. Qattara fi udhunihi syai'an aw adkhala milan aw qashatan fiha aftara aw hashan fi aw hasha fi dhikrihi qatnan aftara ala as-sahha ala al-asahhi majrur ya ala al-asahhi bi khilafil i'tihal ya bi khilafil wa in wajada ta'amal kahli wa in wajada ta'amal kuhli li'anna al-'aina terus laysat bijawfin wala munfidh manfadha wala manfadha laha ila al-jawfi wa kadha law gharaza sikinan fi lahmin as-saqi la yaftaru fi lahmis saq fi lahmis saqi la yuftiru li'annahu la yu'addu jawfan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa fara'idus sawmi khamsatu asya'. Dan fardu daripada puasa itu ada 5 perkara. Nah, jadi fardu puasa itu ada 5 perkara. An-niyyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'. Berniat 5 perkara ya, niat dan menahan dari makan, minum dan jima'. Nah, gitu. Qala asy-syarih la yasihhu as-shawmu illa bin niyyati lil khabar. Tidak sah apa puasa kecuali dengan niat berdasarkan berita hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang puasa tidak berniat, maka itu bukan puasa dalam pandangan ibadah syariat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati. Mahallun niyah al-qalbu. Jadi tempat niat dalam hati. Wala yushtaratun nutqu biha bila khilafin, dan tidak disyaratkan apa? Pengucapan biha dengan niat. Bila khilafin, dengan tanpa ada khilaf. Jadi ulama sepakat, niat itu kalaupun tidak diucapkan, maka itu tidak mempengaruhi sah batalnya ibadah tersebut. Nah gitu. Kemudian wa tajibun niyyatu likulli lailatin li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Dan wajib apa? Niat. Wajib niat likulli lailatin, bagi setiap malam. Jadi kalau kita mau puasa, tiap malam wajib berniat. Niat nawaitunya kan itu.
setiap malam. Jalan amannya kalau sholat berjamaah di masjid itu kan ada imam nyuruh berniat, ya kan? Nah, kita lihat. Li'anna kulla yaumin, kenapa setiap malam? Karena setiap dari satu hari itu, ya, adalah ibadatun mustaqillah, satu ibadah yang independen, berdiri sendiri. Kenapa berdiri sendiri? Karena antara hari pertama dan kedua itu hakikatnya kan nampak, tidak ada kesambungan hukum. Nah, gitu. Ala tara, tidakkah kamu melihat, kata Syekh Syarih, annahu, bahwasanya ia seorang abid itu la yufsidu, tidak akan merusakkan baqiyatul ayam, dengan sisa hari-hari, bifasadi yaumin minhu, dengan rusaknya satu hari daripada si hamba tadi. Kalau hamba tadi satu hari puasanya batal, maka yang lain nggak berpengaruh, gitu. Atau kalau bahwasanya puasa itu la yufsid, tidak akan merusakkan sisa hari-hari, bifasadin minhu, dengan rusaknya satu hari daripada puasa tersebut. Nah, jadi ini bukti independen. Hari puasa itu independen sifatnya, gitu. Karena dia independen, maka niatnya pun independen juga. Nah, gitu. Setiap hari. Falau nawa shauma syahri kullah. Nah, kalau ada orang berniat berpuasa langsung niat 1 bulan. Niatnya itu langsung puasa 1 bulan. Malam pertama niat puasa 1 bulan. Sahha lahul yaumul awwalu 'alal madhab. Menurut madhab sah baginya hari yang pertama. Jadi kalau misalnya malam tanggal berapa? Tanggal 13 nanti misalnya kan niat puasa sebulan, niat yang sahnya hari pertama aja. Menurut madhab Syafi'i. Wa yajibu ta'yinun niyyati fi shaumil fardi, dan wajib menentukan niat pada puasa fardu. Wajib, ya, ditentukan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Kan itu menunaikan puasa fardu. Nah, gitu. Jangan puasa saja, ya. Wa kadza yajibu ayyanwiya lailan. Seperti itu juga wajib apa? Hamba berniat pada malam hari. Ini maksud malam di sini, waktu malam diakhiri dengan terbitnya fajar. Jadi itulah wajib niat tadi. Enggak boleh lebih dari terbit fajar. Wala yadhurrun naumu, dan tidak masalah tidur. Tidur dulu baru niat enggak masalah. Nah, gitu. Tidur dulu baru berniat tak masalah, ya. Asalkan dia masih di waktu malam. Salam. Maulana. Kasih tak? Apa tak? Maulana ya. Mengalahkan Pak Ramli kan? Jangan sama itu. Tahu kan? Kasih. Jadi wajib niat itu malam hari. Malam itu kan diakhiri sampai terbit fajar. Dan tidak membahayakan tidur. Boleh orang tidur dulu baru niat. Wal aklu, makan dulu baru niat boleh. Wal jima' juga boleh. Enggak. Maksudnya boleh tidur, boleh makan, boleh jima' ba'dan niyah, setelah berniat. Boleh. Enggak masalah gitu.
Nanti kalau udah berniat katanya nggak boleh makan, ya, itu kacau kan? Boleh. Jadi penting kan termasuk imsak. Asalkan belum terbit fajar. Nah, gitu. Walau nawa ma'atulu'il fajri, kalau ada orang berniat puasa bersamaan terbitnya fajar, la tasihhu lahu, tidak sah baginya. Tidak sah puasanya bagi hamba tersebut. Itu dia. Kenapa? Li'annahu lam yubayyit, karena dia belum mentabyidkan niat pada malam hari. Nah, karena syarat itu malam dia. Niat itu malam. Tidak meniatkan pada malam hari. Jadi jangan pula niat puasa Ramadan jam 9 pagi gitu. Nah, sahur dulu kan jam 9. Nah, gitu. Wa akmalun niyyah, dan sempurna daripada niat itu adalah ayyan wiya, seorang hamba berniat sauma ghadin, puasa esok hari, an adai fardhi Ramadan, dari menunaikan kefarduan Ramadan, hadhihi sanah, pada tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi niat itu yang sering di TV-TV itu kan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna niyatal ada, bahwasanya niat ada tunai, awil qadha, atau mengganti, mengqadha, wa nahwi dzalik, dan seumpama dengan itu, ya, dengan itu yang disebutkan itu tadi, seumpama dengan niat ada, niat qadha, alal khilafil madhkur, di atas perselisihan yang disebutkan fis salati, pada masalah salat, waqad marra, dan telah berlalu, tentang masalah niat adat dan qadha dalam salat yang sudah kita bahas gitu ya. Wa yajibu an takuna niyyatu jazimatan, wajib apa? Adalah niat itu jazimatan, mantap. Niatnya mantap. Nah, jadi nggak boleh nggak mantap. Saya berniat apa? Misalnya kita berniat puasa besok jika Allah menghendaki. Nah, itu kan tak mantap tuh. Harus mantap niat tuh. Nah. Wa falau nawal khuruja minas saum la yabtulu ala sahih. Kalau ada orang yang berniat keluar dari puasa, maka tidak batal puasanya ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Nah gitu. Jadi puasanya nggak batal kalau dia berniat keluar dari puasa. Nah, jam 12 dia niat nggak puasa, nggak batal puasanya, menurut pendapat yang sahih. Lawannya dhaif. Nah gitu. Sebelum dibatalkannya kan. Iya. Kalau sholat beda kan? Beda. Kalau sholat niat batal. Nah, ini bedanya. Kenapa? Karena puasanya panjang waktunya kan gitu kan. Nah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu la budda lis-shaim, bahwasanya itu keadaan mestilah bagi orang yang berpuasa, minal imsaki 'anil mufattirat, menahan dari yang membatalkan puasa. Yang menyebabkan puasa itu dibuka. Wa huwa anwa'un, dan dia beberapa macam. Minha, daripada yang beberapa macam itu, al-aklu, daripada yang beberapa macam adalah ada al-aklu, makan, wa syurbu, minum, wa in qalla, sekalipun sedikit, indal amdi, di saat sengaja, dengan sengaja. Jadi walaupun cuma setetes, kalau dia sengaja makan, batal. Walaupun setetes sengaja minum, batal. Tapi kalau satu periuk lupa dia, nggak batal. Gitu. Makanya indal amdi,
pada waktu dia sengaja. Wa kadza ma fi ma'nal akal, dan seperti itu juga ya sesuatu yang berada pada pengertian makan. Apa yang menjadi ukuran perbuatan kita membatalkan puasa ketika itu maknanya sama dengan makan dan minum? Apa dia? Wadhabitu, dan yang menjadi standar dan standarnya itu annahu yuftir, bahwasanya puasa itu menjadi batal bikulli ainin, dengan setiap benda, wasalat, yang datang, ya kan, yang apa namanya, yang sampai minadh zahir ilal batini, dari luar ke dalam, dari zahir ke batin, fi manfadhin maftuhin, pada saluran yang terbuka. Nah, itu dia. Jadi standarnya tuh puasa batal bila ada benda yang sampai yang datang dari luar ke dalam. Nah, dalamnya dari luar ke dalam, fi manfadhin maftuh, pada rongga yang terbuka. Nah, rongga terbuka. An qasdin, dari kesengajaan, ma'a dzikri shaum, bersama ingat puasa. Nah, sengaja dia. Tapi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan kan, ada orang melempar buah apel, kita lagi ngomong, masuk ke mulut langsung. Nah, ini kan bukan sengaja kita. Terbukanya itu bagian Dibalas, nanti dibahas nih, Pak. Nah, gitu. Nah, mana dia? Jadi itu standarnya dulu. Puasa batal sebab benda yang sampai dari luar ke dalam pada saluran terbuka dari kesengajaan beserta ingat puasa. Harus terpenuhi nih. Ingat puasa, kalau nggak dari kesengajaan nggak batal. Contohnya tadi itu kan, lagi ngomong kita asik, ada orang ngelempar buah apa? Buah anggur kan, masuk langsung ke dalam. Nggak sengaja tuh. Wa syaratul batin. Nah, ini dia syarat batin, syarat yang dalam itu kan dari luar ke dalam. Syarat dalam tuh ayyakuna jaufan, bahwa adalah batin itu jaufan, rongga. Rongga dia. Rongga tuh berarti berongga kan itu kan? Nah. Masukkan benang ke jahit apa ya? Apa ya? Masukkan benang ke jahit itu ya. Masuk benang ke mesin jahit nggak masalah. Ah, itu dibahas nanti. Nah, dibahas nih bentar lagi ya. Jaufin. Ya kan? Wa in kana la yuhilu, sekalipun jauf itu tidak mencerna. Tidak mencerna sesuatu, tidak merubah sesuatu. Nah, itu dia. Wa hadza huwa sahih, dan ini standar dialah yang sahih. Nah, hatta innahu law qattara fi udhunihi syai'a, sampai sesungguhnya siman yang melakukan puasa itu law qattara, kalau meneteskan fi udhunihi, ke telinganya sesuatu. Nah, jadi kalau ada orang puasa diteteskan telinganya sesuatu. Tadi kan standarnya apa? Kesengajaan, kan gitu kan? Rongga terbuka, ingat puasa. Ini ada orang meneteskan, berarti kan sengaja tuh kan? Meneteskan sesuatu ke dalam telinga. Au adkhala milan, atau memasukkan pensil celak. Au qasyatan fiha, atau lidi ke dalam telinga. Mana tuh hukumnya gitu? Ngorek kuping dalam telinga. Nah, gitu. Lagi puasa. Nah, gimana tuh kan gitu kan? Aftara, maka batalah puasanya. Atau perbuatan itu membatalkan puasa. Nah, gitu. Itu dia. Jadi jangan ngorek kuping waktu puasa. Nah, kecuali kita puasa orang ngorek kuping, yang batal yang orang tuh, nggak kita gitu. Nah, au hasya, atau dia menempelkan apa, fi dzakarihi, pada kemaluannya, qutnan, kapas, dimasukkannya ke lubang kemaluan tuh kapas kan gitu kan. Aftara, maka batalah puasa, atau ia membatalkan puasanya gitu. Alal asah,
Menurut pendapat yang paling sahih, bi khilafil iktihal, dengan berbeda pada masalah celak mata. Kalau bercelak macam mana gitu lagi puasa? Nah, beda hukumnya. Enggak batal kalau celak. Kalau memasukkan korek telinga ke dalam telinga lagi puasa, batal. Nah, kalau celak enggak batal. Wa in wajada ta'mal kuhli, sekalipun orang bercelak tadi merasakan rasanya celak, agak pedas-pedas gitu. Li'anna al-'ain laysat bijauf, karena mata itu dia bukan rongga. Nah, mata kan bukan rongga kan? Nah, itu. Ini kalau neteskan cairan pembersih mata. Nah, enggak apa-apa, bukan rongga. Bukan rongga dia. Wala manfadzalaha ilal jawab, dan tidak ada saluran bagi mata itu kepada rongga. Nah, itu dia. Wa kadza, dan seperti itu juga lau gharaza, kalau ada seseorang menusuk sikinan, pisau, fi lahmi saq, pada daging betisnya. Betis ini kan, betis ditusuk sama pisau, disuntik. Nah, suntik itu kan, suntik. Lagi puasa nih, batal nggak kan? Masuk tuh suntik. Mana dia? Laisat la yuftir, maka itu perbuatan tidak membatalkan puasa atau tidak batal puasanya. Kalau hidung Ustaz? Nah, manfaat tuh jauf. Nah, itu jauf. Nah, kenapa enggak batal kalau ke daging betis? Nah, li'annahu la yu'addu jaufan, karena dia enggak dianggap sebagai rongga. Dia rongga, setiap rongga. Nah, gitu. Bi khilafi ma law ta'ana fi batnihi, berbeda perkara kalau dia menusuk perutnya. Perut itu ditusuk, masuk ke dalam lambung pisau tuh. Ini batal nggak puasanya kan, itu kan? Bukan puasa yang batal. Orang pun ikut apa juga dari dunia nih batal ya kan? Kalau dia menusuk pada perutnya, fa innahu jaufun, maka sesungguhnya itu perut adalah rongga, berarti batal. Gitu. Tapi kan nggak ada orang mau menusuk perut sendiri kan, itu kan? Beda kalau ditusuk, bukan kesengajaan dia ditusuk, gitu. Ini kan dia menusuk, gitu. Harus kita bedakan kalimatnya menusuk dengan ditusuk, gitu. Wabtila'ur riqi la yuftir, dan menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Kalau sempat menelan ludah batal puasa, tak ada lagi cairan di leher tuh, kan itu kan? Namun dijelaskan di situ bukan mutlak menelan ludah itu tak batal. Falau ikhtalata bi ghairihi, kalau seandainya ludah itu bercampur dengan selain ludah. Kalau sudah bercampur dengan selain ludah, sawa'un kana tahiran, sama saja adakah selain ludah itu benda yang suci. Kaman fatala khaytan masbughan, seperti orang yang memelintir, memasukkan benang yang diwarnai, yang dikasih warna kan, dicelup, dijilat kan, mau masukkan ke jarum kan di apa? Dipelintir gitu kan? Gitu. Au najisan, atau campuran tuh najis. Kaman damiyat lethatuhu, seperti orang yang gusinya berdarah. Ini batal. Kalau jarum tadi kita masukkan benang, padahal benang tuh dimasukkan jarum kan, sebelum dimasukkan kita jilat dulu, gini kan? Karena dia sudah dicelupkan warnanya kan, kan bercampur tuh. Lalu kita tidak meludah, kita telan, batal puasa. Atau gusi berdarah kita telan, batal puasa. Nah itu. Tapi kalau kita masukkan benang tadi langsung kita ludahkan nggak masalah gitu. Iya, apalagi orang yang begitu kita nggak masalah kan gitu kan.
Wahia, apa itu lithah tadi itu? Damiyat lithatuhu, gusi itu. Wahia lahmu asnanihi, dia adalah daging dari giginya atau gusi. Wa taghayyara ar-riqu bid-dam, dan telah berubah ludah dengan sebab darah. Otomatis kan kalau berdarah berubah ludah kan itu. Fa innahu yuftir bila khilafin, maka itu darah membatalkan puasa tanpa ada perselisihan, atau puasanya menjadi batal tanpa ada khilaf. Falau dhahabad damu, kalau darahnya sudah hilang, wa bayaddar riq, dan ludah itu sudah putih, menjadi bersih, putih. Nah, ludahnya hilang. Cuma karena kita ludahi, ludah itu hilang karena kita meludah. Setelah itu nggak ada lagi berdarah karena kita sudah meludahkan. Lalu ludah itu menjadi berwarna putih bersih. Ini boleh nggak ditelan ludahnya? Nah, kalau kayak gitu kasusnya. Fasahih annahu yuftiru aidan, maka yang sahih bahwasanya ia membatalkan juga. Bahwasanya puasanya juga batal bisa gitu ya. Jadi puasanya batal juga. Kalau dia sudah dibuang darah tadi itu, di ludah-ludah darah tuh, jadi putih ludah, tetap batal puasa. Wa yanjusu famuhu, dan mulutnya berdarah, bernajis. Wala yutahhiruhu illal ma, tidak ada yang mensucikan mulutnya kecuali air. Fayatamad madu, kemudian dia berkumur-kumur. Jadi mesti berkumur-kumur dulu. Kalau sudah berkumur-kumur, sudah bersih darahnya, boleh ditelan ludah tadi. Nah, gitu. Kita tandain sampai Ustaz. Sampai wala yutahhiruhu illal ma'u fayatamadmada. Sekarang kita masuk ke matan rahbiyah, permasalahan ilmu waris ya. Kemarin sudah kita bahas. Enggak ada pohon tulis, Pak? Nah, Edan. Ada pena, Edan? Spidol ada, Pak? Spidol, Pak? Kemarin kita sudah membahas kalau ahli waris itu laki-laki semua. Yang menerima 3 kan?